Perjalanan Jakarta hingga menuju gerakan massa nasionalisasi tahun 1957, sebelumnya peninggalan-peninggalan Belanda masih dan tetap digunakan, dan mulailah terjadi perubahan-perubahan setelah nasionalisasi ini. Pada bidang transportasi, moda angkutan, tram maupun kereta jadi terbengkalai dan dihentikan. Pada saat itu juga Jakarta dikenal bak Amsterdam Belanda dengan kota sepeda, karena begitu banyaknya sepeda saat itu yang kita kenal dengan sepeda ontel. Tak terkecuali delman, masih sangat mudah dan banyak dijumpai, sebelum kendaraan pribadi seperti motor atau mobil marak seperti sekarang. Nasionalisasi telah merubah segalanya hingga membuat minggat orang-orang sisa-sisa Belanda atau Eropa seperti di Kebayoran Baru dan Menteng, termasuk insinyur-insinyur pekerja tram dan kereta, yang membuat moda transportasi ini menjadi terbengkalai dan terhenti, hingga akhirnya Bung Karno mendatangkan bus-bus juga bemo Jepang yang terkenal diantaranya dengan nama bus Tafib alias Robo, yang akrab disebut bus Rotitawa, yang berasal dari blok Jerman Timur yang seirama dengan Bung Karno saat peralatan Ganevo, yang sebelumnya sudah ada dibanjiri outlet-outlet Morris dan transportasi konvensional lainnya, lalu bus tingkat merah Inggris Leyland. Lalu pada masa Gubernur Ali Sadikin dengan dihadirkannya terminal lapangan Banteng, juga Helicak, lalu Bajai pada masa itu. Juga terkenal bus-bus bongsor Dodge juga dengan bentuk unik roti tawarnya. Penataan Jakarta terus berlanjut. Pada masa Gubernur Ali Sadikin diresmikan Ancol dengan binarianya. Lalu KBR Kebun Binatang Ragunan yang sebelumnya dari Taman Raden Saleh Tim Cikini. Lalu mengadakan PRJ, DF pertama kali di lapangan Ikada atau Monas saat itu. Pembangunan Jakarta terus meluas termasuk industri. Dibangunnya pusat industri Pulau Gadung, diikuti pertumbuhan pesat pelabuhan Tanjung Priuk, juga kawasan industri Jakarta Barat. Kawasan hunian perkantoran terus tumbuh hingga ke selatan, dari daerah Jalan Jenderal Sudirman, Permata Hijau, Kuningan, Blok M, hingga Pondok Indah. Jakarta semakin berkembang dan permasalahan-permasalahan baru muncul. Semakin padat dan macet. Kemacetan bahkan sudah ada dari semenjak zaman Bung Karno. Belum lagi banjir. Laju urbanisasi tak terhindar. Orang-orang terus berdatangan menuju kota sibuk metropolitan dunia ini, bahkan terpadat kedua setelah Tokyo. Penataan terus berlanjut. Dipindahkannya Bandara Kemayoran ke Cengkareng Soekarno-Hatta, dan ditutupnya Terminal Lapangan Banteng. Dipindahkannya Terminal Cililitan ke Terminal Baru Kampung Rambutan, dan munculnya Terminal Terpadu Blok M. Beroperasinya kembali kereta listrik tahun 1972. Restorasi stasiun kereta layang oleh Pak Harto tahun 1992 dari Manggarai ke Kota Belu, dan jalan-jalan tol bebas hambatan, baik dalam kota hingga lingkar luar, dan jalan-jalan arteri di sekitarnya. Pembangunan berlanjut, tidak hanya infrastruktur, juga kawasan bisnis, hiburan, dan pusat perbelanjaan sebelumnya yang lama seperti Pasar Pagi SMK, Tanah Abang, Mangga 2 Glodok. Lalu Taman Ria Senayan, juga Taman Mini. Lalu kemunculan plaza-plaza dan mal-mal
bioskop, juga kawasan-kawasan kuliner seperti Blok S, Sabang, Kelapa Gading, hingga kawasan malam seperti Taman Sari, Kemang. Jakarta Kampung Maestro Ismail Marzuki dan Wali Kota Batavia M.H. Tamrin ini semakin tumbuh pesat dan padat. Tercatat 11 juta orang populasi saat ini, belum lagi siang harinya tambahan penduduk bekerja dari Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok, sekitar Jakarta. Di mana terpadatnya di Tanah Abang, yaitu 147.000 orang, atau sama dengan 15.800 orang per kilometer persegi. Pembangunan Jakarta yang tumpang tindih dari dulu sudah terlambat, jauh dari standar kota metropolitan negara-negara maju dunia. Banyak sekali permasalahannya, seperti gap miskin dan kaya, pengangguran, ketersediaan lapangan kerja, kriminalitas, kedisiplinan, kebersihan, kemacetan maupun banjir. Dikatakan harga tanah termahal di Jakarta yaitu 150 juta per meter persegi di daerah Sudirman SCBD, atau kurang lebih setengahnya harga tanah bangunan apartemen di Orchard Road, Singapura seharga 330 juta per meter persegi. Semenjak reformasi otonomi daerah, Pemda Jakarta lebih intens mengatur daerahnya. Fasilitas terjamin untuk warga dari pendidikan atau kesehatan dan pengentasan masalah banjir. Seperti dibangunnya Kalimalang oleh Bung Karno, diteruskannya proyek Kanal Barat dan banjir Kanal Timur. Lalu pembenahan Jakarta berlanjut, hingga muncul aturan 3-in-1, jalan protokol, jalur cepat khusus mobil atau motor. Selain Verboden, wacana IRP, jam sibuk pagi dan sore, juga sistem ganjil genap. Pada transportasi pun ditingkatkan, dari busway Transjakarta, peremajaan kereta yang terkenal angker kumuh dengan komuter lain, dan terakhir MRT dan LRT.